Selamat pagi saudara, saya Bambang Karitus, senang sekali bisa menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Nah, saudara, pada kesempatan kali ini saya mengunjungi kantor KPU Kabupaten Karangasem. Kita ingin menyapa Bapak Ketua KPU Kabupaten Karangasem, Bapak I Ketut Dharma Budiase ST. Kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan dan update terakhir terkait persiapan dan sedikit evaluasi dari masa tahapan pertama sampai dengan sekarang yang terjadi di Kabupaten Karangasem. Kita akan menjumpai beliau di dalam kantor KPU Kabupaten Karangasem. Jangan kemana-mana, ikut saya, kita menjumpai beliau. Om Swastiastu, apa kabar, Pak Guru? Apa kabar, Pak Guru? Astungkara sehat, sehat Pak Ketua? Astungkara, wah, luar biasa. Ini mohon izin, ini saya mau menyapa, kemudian mau sedikit mengunjungi kantor KPU Kabupaten Karangasem. Pengen mengetahui bagaimana kesiapan dari KPU Kabupaten Karangasem, karena sebentar lagi kita mau pencoblosan. Gitu. Mohon izin Pak Ketua ya? Siap. Ayo kita masuk ke Pak. Tungguin. Iya. Isi. Baik, nah saudara, langsung saja kita kenalkan. Jadi saya sudah bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Karangasem, Bapak Ibu Ketut Dharma Budiase ST. Om Swastiastu. Om Swastiastu, wassalamualaikum. Luar biasa. Sehat selalu gimana? Astungkara sehat. Jadi tadi kami sudah diajak melihat kantor KPU, persiapan dari tim-tim petugas lah ya, Yeah. Pak Ketua ya. Pak Dharma, kita sebetulnya pengen tahu bagaimana update, mungkin masyarakat juga ingin tahu karena tidak lama lagi, tidak terasa ini sebetulnya. Mungkin minggu-minggu depan ini kita sudah pesta demokrasi masyarakat tanggal 27 November sudah harus pencoblosan. 13 hari lagi, Pak. Ya, 13 hari lagi gitu. Nah, kita pengen tahu juga nanti update terakhir bagaimana dari kesiapan dari KPU supaya besok perhelatan tanggal 27 itu betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Ya. Tapi yang pertama dalam segmen ini kita pengen tahu Pak Dharma, bagaimana kan ini dari tahapan pertama kita lalui sampai dengan sekarang sudah masuk hampir di minggu-minggu terakhir kampanye. Masa kampanye. Iya, betul. Nah, kalau dari perjalanan tahapan ini sampai dengan masa kampanye ini, mungkin ada catatan atau ada evaluasi apa yang didapat Pak Dharma kemarin, kemudian misalnya ada ini kemudian kita perbaiki, ada ini kita perbaiki, kemudian ini sudah jalan, ini sudah bagus sesuai dengan tujuan, sesuai dengan target gitu. Bagaimana Pak Dharma, apa yang bisa kita sampaikan? Oke. Pemirsa TV Kompas TV Dewata dimanapun berada, kami akan menyampaikan informasi terkait dengan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan pilkada khususnya di Kabupaten Karangasem yang dari awal sampai dengan saat ini kita sudah melaksanakan banyak tahapan termasuk dengan kita sudah membentuk KPPS untuk yang bertugas di TPS. Nah, terkait dengan sampai saat ini itu pelaksanaan kampanye ini mungkin minggu terakhir bagi peserta untuk dapat melakukan kampanye. Nah, paling kurang lebih lagi 9 hari sampai dengan tanggal 23 November. Nah, dari tahapan kampanye awal ini yang sudah terlaksana, memang ada beberapa kendala, ada beberapa permasalahan lah. Artinya ada paslon yang sudah kita jadwalkan terkait dengan zone, itu ada yang mereka melakukan pertemuan di luar jadwal seperti itu. Ya, tapi itu sih masih bisa kita antisipasi dan kita mengingatkan lagi kepada mereka bahwa
sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan regulasi yang sudah kami keluarkan. Kami kan mengeluarkan SK terkait dengan tahapan jadwal di mana mereka kampanye pada hari-hari itu. Karena setiap hari mereka bisa melakukan kampanye, tetapi di tempat-tempat yang berbeda-beda seperti itu. Oh, itu sudah dibuat dan disepakati ya? Ya, iya. Zona gitu maksudnya Pak? Iya, betul. Iya. Supaya tidak ada pertemuan secara fisik dengan pendukungnya seperti itu. Kita mengantisipasi itu, dan kita di Kabupaten Karangasem ini membagi menjadi 3 zona kampanye. Ya, ada zona kampanye A, B, dan C. Nah, di kampanye zona A ini itu kita ada 3 kecamatan yang mereka bisa lakukan kampanye di hari itu, yaitu Kecamatan Karangasem, Bebandem, sama Manggis. Itu untuk zona A. Sementara untuk zona B besoknya ganti, itu dia di 3 kecamatan lagi juga, yaitu ya di Kecamatan Rendang, Selat, dan Sidemen. Ini zona B. Nah, terus yang ketiga kita ada di Kecamatan Abang dan Kubu. Nah, ini mereka bergiliran ini. Setiap hari mereka bergiliran. Oh, bergantian zonanya. Nah, itu seperti itu. Sehingga kita untuk menghindari lah terjadinya perebutan tempat, bahwa karena sudah paslon A di sini sudah, nanti kalau kita tidak atur nanti bisa paslon B masuk situ lagi kan gitu. Kan kalau bisa kacau. Kemarin ada yang miss itu karena salah jadwal atau memang dalam tanda kutip ada kesengajaan juga? Nah, itu kita salah jadwal kayaknya, kalau atau kurang koordinasi dengan yang timnya kan gitu. Oke, pada akhirnya bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Ya, betul. Tapi secara umum berjalan sesuai dengan. Secara umum berjalan sesuai dengan apa yang kita sepakati, harapkan, sehingga kan kita mengharapkan pilkada khususnya di Kabupaten Karangasem dan provinsi dan juga nasional itu bisa berjalan baik dan lancar. Pak Dharma, kalau terkait dengan pemasangan ini nih, baliho-baliho atau spanduk-spanduk ini sudah sesuai atau kalau Karangasem kondisinya gimana? Siap, Bang Mbak. Kalau untuk pemasangan APK, kita di Kabupaten Karangasem itu kita memfasilitasi 3 jenis APK. 3 jenis APK, ada umbul-umbul, ada spanduk, dan juga ada baliho. Nah, untuk spanduk itu kita fasilitasi untuk masing-masing paslon itu 1 spanduk per desa. 1 spanduk per desa? Ya, per desa. Sehingga kita memasang spanduk itu di setiap desa itu ada 3 pasangan. Nah, tiga paslon itu seperti itu kita tempatkan, karena kita di desa juga sudah membuat SK terkait dengan di mana mereka boleh memasang. Itu mereka boleh memasang spanduk, boleh masang baliho, dan boleh masang umbul. Titik-titiknya itu sudah kita tentukan. Dia tidak boleh di luar titik itu. Iya, betul. Karena kan untuk menjaga keindahan dan juga ketertiban kan, karena kita jalur juga pariwisata juga ada di Kabupaten Karangasem kan, biar tidak amburadul seperti itu. Dan juga ada larangan-larangan yang mereka tidak boleh masang. Contohnya di pohon itu tidak boleh, di jembatan, di tempat ibadah. Ya, di kantor-kantor seperti itu kan, itu larangan. Kalau paslonnya sendiri bisa memproduksi APK, Pak Ketua? Tadi kan 3 difasilitasi oleh KPU. Yeah. Kalau paslonnya sendiri ada? Paslonnya sendiri boleh melakukan sesuai dengan di PKPU 13 terkait dengan kampanye, mereka bisa mencetak 200% dari yang kita fasilitasi. Itu maksimal 200%. Ya. Kalau kita tadi spanduk masing-masing desa, terus untuk baliho kita ada 5 yang kita cetak untuk baliho, dan ada 3 untuk billboard. Billboard. Ya, karena kalau sudah karena kita 8 kecamatan, kalau sudah ada pasang billboard, berarti kita baliho enggak kita pasang di kecamatan itu. Gitu. Jadi mereka pun bisa memasang baliho dari kita 8, mereka bisa kali 2. Ada 16. Tapi itu harus tersebar di seluruh kabupaten. Gitu. Dan itu tetap berkoordinasi dengan KPU ya? Ya, untuk pemasangannya kita sudah sampaikan SK pemasangannya. Di sini boleh masang baliho dan di sini.
Nah, dalam perjalanannya mungkin ada juga beberapa yang dipasang oleh pendukung ini, mungkin dari pendukungnya atau yang Simpatisan lah ya. simpatisan yang tidak tahu, tidak menanya mana zonanya kepada timnya di mana boleh masang. Sehingga dalam tahap itu ada laporan dari masyarakat sehingga kita melakukan penertiban. Oh, dilakukan penertiban. Oke, kemarin sebelum kita melakukan penertiban kita sudah bersurat. Oh. Kita sampai 2 kali bersurat dan juga ada himbauan dari Bawaslu untuk KPU melakukan penertiban terkait dengan 2 kali itu kita juga himbau kepada pasangan calon untuk mundurkan mandiri sampai batas waktu tidak dilakukan kita KPU turun. Ini bentuk ketegasan dari ya, KPU. ya, artinya kita melaksanakan kesepakatan SK yang sudah kita buat seperti itu. Betul. Wah, luar biasa. Tapi ya langsung kare lah sampai saat ini relatif aman. paslon dan para pendukung simpatisan bisa mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama. Ya, di bawah komando KPU nih. Mudah-mudahan nanti sampai kita bukan KPU aja, Mas. Ya. Kita bekerja sama juga dengan stakeholder yang lain, Bawaslu juga ada, Satpol PP, kepolisian, keamanan itu, pemerintah juga, bukan semata-mata kita aja. Karena kalau KPU aja mungkin tidak bisa. Kita harus berbanyak, terutama masyarakat juga harus terlibat dalam. kita memberi apresiasi juga lah ya Siap, kepada iya. Bawaslu, pihak keamanan, Iya. Satpol PP, Satpol mungkin, PP, ya. Dan Dinas Perhubungan kemarin ikut Perhubungan membantu juga terlibat dalam, ya, ya, sama karena kita tersebut. mau minta armada untuk ngangkut balihonya itu seperti Dan itu. yang penting juga masyarakat kita harus Ya, apresiasi. masyarakat Karangasem, terima kasih sudah ikut berpartisipasi sehingga pelaksanaan kampanye selama ini bisa aman. tertib. Baik Pak Darman, kita tahan dulu, nanti Siap. kita akan masuk, kan kita sudah mau jelang nih pemungutan ya. Ya. Nah, ya kita ingin tahu bagaimana peta, kemudian kesiapan dan persiapan dari penyelenggara terkait dengan logistik, bisa surat suaranya, kotak suara, TPS, termasuk juga nanti SDM ini yang ada di TPS dan mungkin KPPS-nya yang kadang-kala kan yang dulu kan menjadi PR. Ya, betul. KPPS ini menjadi PR. Nah, sekarang ini petanya katanya sih lebih cantik, lebih mudah. Saya nggak tahu. Katanya ada yang lebih banyak wanita. Nah, bagaimana kalau peta untuk potret di Karangasem supaya ya mereka ini kan yang ya, boleh dikatakan di pintu depan. Ya, yang mereka ujung tombak kita ujung tombak, di ya, lapangan. tugasnya juga cukup berat pada waktu Siap, hari ini. betul. Kita tahan dulu Pak Ketua. Jangan kemana-mana saudara, kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location setelah yang satu.